Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat menjalankan puasa di bulan Ramadan tahun ini dengan baik. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, kepada keluarganya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Anak-anak yang ibu cintai dan ibu banggakan, pada kesempatan ini di bulan suci Ramadan ini kita isi kegiatan kita yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan yang ada kaitannya dengan puasa di bulan Ramadan kali ini. Adapun yang akan coba ibu sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai hal yang membatalkan puasa. Sebelum ibu membahas mengenai hal tersebut, terlebih dahulu ibu akan menjelaskan pengertian puasa secara istilah. Ibu yakin kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan puasa. Tapi ibu hanya ingin mengingatkan kembali apa pengertian puasa secara istilah. Puasa secara istilah yaitu menahan diri dari hal yang dapat membatalkan. Ibu ulangi, puasa adalah menahan diri dari hal yang dapat membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya matahari atau waktu subuh hingga terbenam matahari atau waktu maghrib. Nah, itu pengertian bahasa secara istilah. Puasa diwajibkan kepada orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani serta yang beragama Islam. Hal yang berkaitan dengan puasa sudah diatur atau tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi puasa itu diwajibkan kepada orang Islam yang beriman. Nah, kalau kita ingin dimasukkan ke dalam orang yang beriman, berarti kita harus menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, agar puasa kita berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran, maka kita harus menjaga puasa itu dari hal yang membatalkannya. Sini ibu akan mencoba membahas tentang hal itu. Yang membatalkan pada saat kita puasa itu ada 7. Yang pertama, makan dan minum.
Yang kedua, bersenggama atau melakukan hubungan intim bagi orang dewasa yang sudah menikah. Yang ketiga, muntah dengan disengaja. Yang keempat, keluar mani dengan sengaja juga. Yang kelima, haid, nifas, dan melahirkan. Yang keenam, gila. Yang ketujuh, murtad. Itu adalah 7 hal yang membatalkan pada saat kita menjalankan ibadah puasa. Baiklah anak-anak, akan ibu bahas satu persatu dari mulai makan dan minum disengaja di siang hari, ya. Membatalkan puasa sangat jelas sekali. Yang namanya puasa itu menahan haus dan lapar, menahan diri dari hawa nafsu, haus dan lapar. Selain dari haus dan lapar, juga ada 7 tadi yang disebutkan oleh ibu, ya. Batal puasa kita ketika kita makan dan minum sebelum waktunya buka puasa, yaitu dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau sudah waktunya buka puasa, nah boleh makan dan minum, ya. Kalau pas imsak sampai sebelum maghrib, kita tidak boleh makan dan minum. Itu yang membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, yaitu menjalin hubungan intim antara suami dan istri. Itu tidak boleh, ya. Ketika kita sedang puasa, kita tidak orang dewasa yang sudah bersuami tidak boleh melakukan hubungan intim, apalagi kalian yang belum dewasa dan belum menikah. Jadi jangan coba-coba melakukan hubungan intim di siang hari pada saat kita menjalankan puasa di bulan Ramadan. Sekarang yang ketiga, yaitu muntah dengan disengaja. Maksud muntah dengan disengaja itu kita mengorek-ngorek mulut kita sehingga akhirnya mengeluarkan cairan dari mulut kita, ya, secara sengaja. Puasa kita batal. Jadi jangan coba-coba muntah disengaja. Kecuali kalau muntahnya itu tidak disengaja. Misalnya pada saat kita melakukan perjalanan, naik kendaraan. Di kendaraan tiba-tiba kita mual-mual, kemudian muntah. Nah, itu tidak membatalkan puasa karena tidak disengaja. Kemudian yang keempat, keluar mani. Keluar mani ini tandanya bahwa orang itu sudah dewasa. Ketika kita sedang puasa kemudian mengeluarkan mani secara sengaja, puasanya juga batal, ya. Kecuali keluar maninya tidak disengaja. Misalnya ketika kita menjalankan puasa biasanya kita bawaannya itu ngantuk, ya. Kemudian untuk mengusir rasa ngantuk kita tertidur. Pada saat tertidur kita mimpi basah. Nah, karena itu tidak disengaja maka tidak batal. Yang disengaja yang batal itu yang bagaimana, Bu?
Nah, kalau istilah apa ya? Ada istilah onani. Kalau kamu ingin tahu lebih jelasnya onani itu apa, silahkan kamu cari tahu, lihat di YouTube atau di media yang lainnya apa sih itu onani ya. Itu tidak boleh dilakukan ya. Tidak boleh dilakukan, jangankan pada bulan puasa, pada bulan-bulan lainnya pun itu sangat tidak boleh dilakukan oleh siapapun, apalagi oleh anak-anak ya. Karena ketika kalian melakukan hal tersebut, selain dilarang oleh agama, juga tidak baik untuk kesehatan ya. Jangan sekali-kali ibu ingatkan kepada kalian, jangan sekali-kali mencoba untuk onani. Itu pesan ibu ya. Selanjutnya yang kelima, haid, nifas, dan melahirkan. Ini khusus untuk perempuan. Kalau laki-laki tidak akan mengalami haid, tidak akan mengalami nifas, dan tidak juga melahirkan. Ketika kita sedang menikmati puasa, 5 menit lagi azan maghrib, tiba-tiba ada tamu tadi undang datang, yaitu haid. Nah, maka puasanya tidak boleh dilanjutkan, harus berhenti sampai di situ. Nanti di bulan yang lain, di hari yang lain wajib diganti ya, wajib dikodok, harus dikodok ya. Kalau perempuan datang bulan atau haid pada saat menjalankan puasa Ramadan, tidak diperbolehkan puasanya batal, tetapi di lain kesempatan, di lain waktu harus dibayar. Kemudian yang keenam, gila ya. Ketika kita sedang berpuasa, tiba-tiba kita kehilangan akal pikiran kita, akal sehat kita, maka puasanya batal. Karena puasa itu diwajibkan kepada orang-orang yang mempunyai akal pikiran yang sehat dan beragama, beriman ya. Untuk mereka yang kehilangan akal pikirannya atau orang gila tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang terakhir yaitu murtad. Naudzubillah min dalik. Semoga kita dijauhkan dari yang satu itu. Yang dimaksud dengan murtad yaitu mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala atau mengingkari syariat Islam, tidak mempercayai adanya Nabi Muhammad, tidak mempercayai dengan Al-Quran, tidak percaya dengan rukun Islam dan rukun iman. Berarti orang tersebut sudah murtad, tidak boleh puasa. Karena yang murtad berarti bukan orang yang beriman lagi ya, sudah tidak beriman lagi, jadi tidak boleh berpuasa, batal puasanya, tidak sah puasanya. Nah, itulah hal-hal yang membatalkan puasa yang harus diketahui oleh kita semua, agar puasa yang kita laksanakan itu sesuai dengan anjuran, agar puasa yang kita jalankan itu sempurna ya. Jadi harus dijaga dari 7 hal tersebut. Nah, itulah yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kesalahan baik dalam ucapan maupun dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.